ada dulu. Ini kan ada ya, cuma lelang. Cuma ini kan. Bang, bang. Ini kita mau parkir. Gimana bang? Mau parkir. Ini perintah langsung dari CV bang ya? Ya kita kan bekerja di perusahaan. Ini kan setahu kami ini kan sudah dimenangkan lelangnya ini kan. Jadi zona 2 ya. Ya sepengetahuan kami ini seluruh yang ada potensi parkir di sana ya bisa diparkir. Sudah menjadi hak kami. Kemarin sudah ngadap ke Kadis Bapenda, Kadis Perhubungan. Katanya tunggu ada solusi. Udah sekian lama nggak ada solusi, sedangkan kita kan waktu berjalan terus Pak. Ya, kita mengalami kerugian. Kerugiannya apa tuh bang? Ya kerugian berbulan-bulan, dari bulan 4 sampai sekarang belum ada kejelasan tentang titik-titik parkir. Ini kan lahan pribadi bang, katanya Ya. kan. Kami menjalankan sesuai dengan surat lelang kami yang kami menangkan. Isi surat lelang itu apa kira-kira bang? Ya kurang tahu itu, kalau seandainya memang mau lebih jelas ya silakan ke kantor aja. Kita kan punya kantor. Abang udah dapat informasi nggak dari pihak pemerintah kalau sebelum regulasinya ditetapkan jadi perda belum boleh beroperasi di beberapa zona parkir di sini? Ya seperti itulah terus informasi, nanti kita cari solusi sampai sekarang belum ada solusi. Berarti karena tidak menemukan titik jelasan ini juga ya? Bang, selain di sini di mana lagi bang kita parkir ini bang? Ya di sini di Bunda Baby Shop, terus di Sepeda Mas tadi minta tempo 1 minggu. Mereka lagi kita nggak tahu apa yang lagi diurus katanya. Terus ini di Pinzi. Kalau di Sepeda Mas tuh udah jelas dari Bisub udah ada surat menunjukkan bahwa itu titik lama. Ya. Tapi kemarin ada yang ditangkap di Sepeda Mas lagi parkir. Bang, Kalau kami memang pungli ya berarti semua ini pungli. Karena tidak menemui titik kejelasan dari pihak pemerintah tadi, seperti ini ya. Siapa nama kita bang? Bang namanya bang, boleh tahu? Siapa? Erwansa selaku bang Korlap. Itu sebenarnya jukir itu harusnya dari pihak CV itu nggak boleh ke toko-toko yang 5 toko itu kan sudah diberitakan kemarin. Nah harusnya mereka kalau merasa rugi atau nggak puas dengan hasilnya, mereka harusnya ke Pemkot dong, pada kita gitu loh. Kan mereka ngelelangnya juga kan bukan sama kita, mereka setor uang juga bukan sama kita gitu. Tindak lanjut dari kita apa? Ya kita tetap akan melaporkan juga gitu di Polda pun proses masih tetap berjalan. Kedatangan ke Polres ini? Kalau ke Polres ini saya pengen minta kepastiannya aja. Bagaimana ini udah kedua kalinya mereka datang lagi pasca pernyataan dari Pak Kapolres bahwa ini adalah pungli kalau mereka datang. Harapannya setelah melapor ke Polres? Harapannya bahwa di Bengkulu ini memang benar-benar ada kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu sangat penting buat pelaku usaha. Setiap orang mau berinvestasi pasti akan memastikan untuk kepastian hukumnya dulu. Itu yang paling penting.
Tadi benar yang di apa? Ada yang diangkut ya dari. Iya betul, tadi ada yang diangkut, tapi sayang banget yang di Better Home tadi 7-8 orang keburu kabur tuh. Yang yang ditangkap polisi di mana aja? Di Bunda Baby Shop tadi ada berapa orang? 2 orang, di Pinsi ada 2 orang juga. Setelah ditindaklanjuti sama Polres ini apa harapannya Pak Polres? Harapannya dari pihak CV itu bisa lebih bijak ya. Saya rasa mereka mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahwa di tempat kita itu dilarang dulu, 5 titik itu dilarang dulu. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, tolong ditelaah kata-kata itu. 5 titik ini tidak boleh diambil dulu, gitu. Terima kasih. Ya, betul, jadi kemarin kita dari Polres Bengkulu ada mengamankan 4 orang juru parkir yang berada di area Tanah Patah atau zona 2 ya. Itu terkait dengan masalah pungutan liar. Kenapa dikatakan liar? Karena sampai sekarang itu masih sedang dalam sengketa atau masih sedang dalam permasalahan ya. Nah, dari pihak Better Home dan lain sebagainya yang toko-toko yang ada di situ mereka kan masih komplain itu terkait dengan masalah penetapan zona itu untuk dipungut retribusi, dan sampai sekarang itu masih sedang dalam permasalahan, sehingga kita mengamankan ada 4 orang. Nanti kita akan lakukan pembinaan kepada mereka dan juga kita nanti akan tindak lanjuti untuk memanggil pihak-pihak yang menyuruh mereka untuk melakukan pemungutan di situ. Karena itu kan ada CV yang mungkin kemarin menang lelang, tapi sudah ada kesepakatan selama masih berpolemik ini supaya tidak dilakukan dulu pemungutan di area tersebut. Jadi kita ada 4 orang yang kita amankan, namun kita untuk tindak lanjutnya kita lakukan pembinaan terhadap mereka. Dan kami juga sudah sampaikan ke pihak Better Home bahwa apabila masih ada pihak-pihak yang memungut parkir di situ, ya, atau melakukan kegiatan pungutan liar, untuk diinformasikan ke kita dan kita akan tindak lanjuti, kita akan amankan. Kita akan amankan untuk kita tindak lanjuti terkait dengan perintah atau siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan kegiatan tersebut. Jika diulangi lagi, Tentu, nanti kita akan lihat, kita akan melihat nanti untuk sanksi yang lebih kerasnya kalau memang memungkinkan untuk kita lakukan proses tindak pidana, kita lihat nanti ya, kita akan proses. Kalau memang itu memungkinkan, kita akan proses. Ya, kalau untuk masalah juru parkir saya pikir itu tidak ada kaitan dengan pemerintah kota, karena yang memerintahkan mereka untuk atau SPT-nya itu surat perintah tugasnya itu kan bukan dari pemerintah, tapi itu dari pihak perusahaan yang ya menang lelang itu. Jadi untuk rekomendasi kita memang sudah pernah menyampaikan juga ke pihak pemerintah, selagi masih belum ada kejelasan terkait dengan zona 2 ini, belum ada keputusan dari wali kota terkait dengan penunjukan titik-titik parkir di zona 2 ini, ya saya berharap supaya tidak dilakukan kegiatan-kegiatan pemungutan parkir di sana.